Pak Odi, ini boleh diceritain mungkin kronologi yang terjadi antara Bapak dan perempuan itu? Sempatnya saya waktu itu pulang sendiri dengan kesadaran sendiri, pulang dari apartemen, terus saya jemput kakak saya yang ada menunggu di bawah gitu. Langsung saya pulang ke rumah. Bukan diculik, jadi memang kita pulang dengan sendirinya, kesadaran sendiri, karena saya udah nggak betah dan merasa di sana nggak nyaman karena sempit kan suasananya. Saya pulang ke rumah gitu, rumah ibu saya pulang gitu. Jadi nggak ada penculikan, nggak ada sama sekali, karena memang kesadaran saya sendiri saya pulang gitu. Tapi kaget gak sih ketika beredar berita yang mengatakan isu Bang Odi? Bapak Odi. Ya kaget juga, bingung kok bisa kenapa beritanya begitu. Saya sih nggak kagetnya karena dia memang kesel karena saya pulang gitu loh. Kalau dia pulang dijemput kakak saya, dia merasa nggak puas gitu loh. Nah sebelumnya juga saya udah mau pulang, cuman nggak ada waktu, belum sempat waktu ini gitu. Pas beneran dijemput dan gak dikasih juga, pas beneran dijemput, dia buru-buru saya pulang gitu. Saya turun sendiri, terus langsung balik gitu dari apartemen. Sampai sekarang gitu. Besoknya baru dia datang ke rumah, tapi di rumah udah tahu di rumah saya, di rumah masih dilaporin juga, kan lucu gitu loh. Harusnya itu laporan palsu karena nggak sesuai loh. Udah datang ke rumah kok, udah lihat saya di rumah, udah ketemu. Kenapa jadi bikin laporan jadi penculikan gitu loh? Dasarnya gitu, tidak. Ya jadi intinya kejadian Pak Odi pulang dari apartemen itu atas keinginan dia sendiri, karena tidak nyaman berada di apartemen. Dan menurut beliau, kalau dia bertahan di apartemen untuk pengobatan dirinya ini agak kurang, karena nggak ada orang kan di apartemen itu, nggak maksimal pengobatannya, perawatannya, sehingga beliau memilih kembali ke rumah orang tua. Tentunya di rumah orang tua ada kakak, ada banyak kakaknya yang bisa merawat dan memperhatikan, sehingga dan besok hari ini dia pulang, besoknya istrinya datang ke rumah, ketemu anaknya jawab, "Papa sedang tidur." Artinya si istri tahu Pak Odi ada di rumah orang tuanya, tidak ada penculikan di situ. Untuk itu ketika dia melapor ke Polda dan diproses oleh Polda menyatakan tidak ada penculikan, clear itu. Unsur pidananya tidak ada. Itu saya kira yang perlu kita klarifikasi tentang penculikan itu. Mungkin ada yang tambahin. Jadi keterkaitan dia mengadukan lagi perkara Odi ini ke Mabes, itu hak dia lah, sah-sah aja. Tapi kan dalam arti kata polisi itu kan satu. Kalau Polda mengatakan sudah tidak memenuhi unsur, masa di Mabes juga bisa terima. Kami juga belum tahu apakah dia membuat laporan baru atau dia menindaklanjuti laporan dia yang dianggapnya 4 bulan tidak jalan-jalan. Nah kalau tidak jalan-jalan kan berarti penyidik pun paham. Ini kan belum tahap penyidikan, masih tahap penyelidikan. Nah mungkin nanti dalam hal itu penyidik akan gelar perkara, melihat ada nggak unsurnya. Sekarang objek yang dikatakan diculik, klien kami Odi, dia sudah ngaku dia nggak diculik, dia pulang dengan kesadaran sendiri, dijemput di bawah kakaknya. Kalau diculik kan dia dipaksa, ini kan gitu. Jadi kembali bahwa laporan mereka ke Mabes itu hak mereka lah ya. Tapi penyidik pun akan tahu masuk nggak unsur pidananya. Karena objek yang diculik sudah menyatakan bahwa dia tidak diculik. Dia pulang dengan kesadaran sendiri, istilahnya, terus tidak ada yang memaksa. Nah kita nggak tahu motivasi dia apa membuat berita ini. Yang jelas bahwa klien kami, keluarganya merasa rugi. Ruginya apa? Termasuk pencemaran nama baik, mematikan karakter, seakan-akan pembunuhan karakter kepada keluarga. Seakan-akan keluarga ini menculik si Odi. Odinya sehat, apa yang menculik gitu kan? Nah kan kawan-kawan dari dengar sendiri, Odi mengatakan dia pulang dengan kesadaran sendiri. Ya semoga penyidik, Mabes maupun Polda kan paham di mana unsur pidana penculikan itu, kalau tanggapan dari kita. Tapi
si perempuan tersebut tahu kalau Pak Odi sendiri emang pulang gitu? Tahu kan tadi dia bilangin. Sebelum dia ngelapor dia udah ketemu. Oh. Kan itu. Nah kok udah ketemu dia bilang diculik. Dan dia mengaku tidak pernah tahu ada keberadaannya beliau. Iya. Padahal dia sudah datang ke rumahnya dan tahu Pak Odi tidur, anaknya sendiri yang ngomong. Ini namanya kebohongan publik. Nah, itu harus ditanggungjawabkan. Karena pihak keluarga juga nggak tinggal diam ya. Kalau yang namanya dirugikan, yang dicemarkan nama baiknya, dibunuh karakternya, ibaratnya. Kan ada keluarga juga nggak bisa terima, kan gitu. Ya kita berharap bahwa dia sadar, dia stop lah. Polemik-polemik ini buat apa sih? Ibaratnya orang dia udah tahu si Odi bukan diculik, pasti dia memberi keterangan palsu kepada penyidik yang membuat laporan. Nah kalau memang itu bukti kuat Odi diculik, sudah diproses, kan gitu. Bahkan mereka nganggap nggak puas, nggak tahu, sekali lagi kita nggak tahu apakah dia membuat laporan baru atau dia menindaklanjuti laporan dia yang nggak jalan di Polda. Kan ibaratnya penyidik Polda dengan penyidik Mabes kan sama aja, paham. Kalau emang nggak jalan ya selesai gitu. Pak Odi, tadi kan Pak Odi sempat bilang sebelum pulang ke rumah keluarga itu sempat minta izin ke Mbak Febri tapi nggak dikasih. Itu alasan Mbak Febri nggak mau ngasih izin itu apa sih Pak? Saya nggak boleh ketemu sama keluarga saya gitu loh, nggak boleh. Maunya sama dia aja, berdua aja. Soalnya ya saya nggak bisa karena kan mau berobat saya. Di sana saya berobat nggak maksimal kan. Karena kalau pulang pun di sana pun kalau malam saya sakit nggak ada orang gitu loh. Orang nggak ada supir juga. Kalau di rumah kan saya ada keluarga banyak, supir ada nggak jalan gitu. Nah itu alasan saya begitu, tapi nggak boleh dibolehkan. Intinya nggak boleh pulang ke rumah lah, saya gitu aja. Nggak keberatan saya pulang ke rumah. Mungkin penyebabnya apa Pak? Dari Mbak Febri ini melarang Pak Odi nggak boleh ketemu sama keluarga atau berkomunikasi sama keluarga gitu? Jadi pengennya memang saya nggak boleh bersatu aja. Dikuasai lah. Menguasai saya aja gitu. Menguasai Iya. Pak Odi. Pak Odi itu saya tambahkan ya, sejak awal dengan beliau itu diusahakan dipisahkan dengan keluarga kami, gitu loh ya. Saya juga nggak tahu kenapa. Harusnya dia mawas diri, mengukur diri, gitu ya. Pak Odi pulang tidak dengan paksaan. Dia ingin pulang karena dia tidak betah. Dan ingat, ketika saya bertemu dengan Pak Odi di apartemen saat saya melihat keadaannya kacau. Saya melihat tidak seperti Pak Odi seperti ini. Jauh. Dia seperti pengemis, saya bilang. Kenapa? Tidak dirawat. Ya. Bagaimana mau menjadi sehat? Bagaimana dia pengen istilahnya kuat. Ya, seperti kata dokter. Struknya ini bukan struk yang berat, tetapi adalah kandidat struk yang mudah, dalam waktu 2-3 bulan juga udah oke, bisa berkarya lagi Bu. Asalkan banyak orang ya di dalam rumah itu. Tapi kan dia berusaha untuk dia merawat. Saya pikir oke, dia mau merawat. Ternyata tidak. Karena begini, kenapa saya dibilang-bilang? Dia kan dalam keterangannya dia memberikan obat. Kalau dia lupa obat dia akan bisa matilah itu Pak Odi. Ternyata tidak. Ketika Pak Odi sakit tanggal 29 November 2022, dia kembali ke rumah tanggal 15 karena diizinkan itu, dan langsung ke apartemen karena kita tarik-tarikan, nggak boleh, maunya dia mengurus. Oke, kita serahkan. Ternyata sampai di apartemen itu setelah tanggal 15 sampai tanggal 5 April itu Pak Odi cuma diberikan obat yang dari rumah sakit Premier yang pertama dia rawat, sisa sampai habis. Sisanya di bulan itu kan bulan Desember tuh dia ada. Januari, Februari, Maret tidak ada obat. Dia tidak memberi obat karena dia Pak Odi tidak dibawa ke rumah sakit. Ternyata yang harusnya kan dia terapi, harus berobat kembali. Obat itu tidak boleh putus memang. Tapi kata dia kan dia selalu itu bohong. Ya. Jadi saya dapatkan info ini tadi malam, kebenaran saya cek kontrol Pak Odi sakit. Rumah sakit lagi, dan saya tanya,
sebenarnya Pak Odi ini berobat di rumah sakit ini yang baru, tadinya harusnya kan Premier, sekarang Kencana. Karena di mana? Karena dia nggak mau ke Premier lagi karena sebelumnya di rumah sakit sudah membuat onar. Dia beribut sama suster, sama dokter, ya, sama satpam dan segalanya. Itu pekerjaannya di sana. Jadi mungkin dia malu, akhirnya pindah, ya, ke RSCM Kencana. Saya pengen tahu, saya bilang, suster, ini Pak Odi ini mulai kapan dia mulai berobat di sini? Saya bilang, oh ibu, Pak Odi itu mulai berobat tanggal 29 Maret 2023. Jadi 292 Maret Pak Odi kembali ke keluarga itu adalah 6 April. Jadi baru 29 Maret itu dia datang ke sana. Kemana aja di bulan Januari, Februari, dan Maret itu Pak Odi dikasih apa obatnya? Ya, nggak cukup dengan terapi yang mungkin istilahnya cuma dipijit sebentar. Itu perlu obat. Ini karena masalah otak. Dan dia bilang ada 2 kali loh dia itu Pak Odi itu namanya apa? Dioperasi. Tidak ada operasi. Hanya DSA, tes DSA saja, di mana dicari itu istilahnya yang penyumbatannya. Pertama saya sekali itu saja dan tidak ada lagi obat-obat apa lagi. Jadi jangan dibuatkan hoax sama dia, Pak Odi nanti stroke, nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan, dalam keadaan itu dibawa lari sama keluarga. Tidak, justru kami melihat seperti itu terenyuh karena saya juga di sini adalah kakaknya, langsung merasakan, melihat bagaimana Pak Odi trauma, dia ketakutan, dia perlu bantuan, tetapi kami tidak meminta dia pulang, dianya sendiri minta pulang karena merasa begitu lemahnya dia. Akhirnya kita bawa pulang, baru kita bawa ke rumah sakit berikutnya dan berikutnya. Saya punya di sini laporannya, dia datang tanggal 29 dan ada diagnosanya tuh di tanggal 4 bulan 4. Begitu. Jadi ini saya semua punya sini. Apa yang dia katakan itu semua bohong, ada di sini semua. Jadi saya berbicara dengan data, ya. Dan saya juga berbicara istilahnya tidak dengan istilahnya ngarang-ngarang. Dan kemana saja saya bilang waktu itu berarti dia dari Januari sampai itu, ya, karena tidak ada obat. Dan tambahan pula saya sudah menelepon orang yang bisa dipercaya, bagaimana siapa dia. Ternyata Pak Odi di apartemen itu ditinggal begitu saja, pagi sampai dengan malam dia baru pergi, baru pulang ke rumah. Pergi pagi, pulang malam. Setiap hari seperti itu. Katanya merawat. Apa yang dirawat? Ya. Itu dari seseorang yang bisa saya percaya. Pak Odi hanya dikasih makan sebagaimana dia mau makannya, dia makan. Pak Odi hanya ditinggalkan katanya cuma roti dan buah. Itu bagaimana mau sehat? Banyak juga teman yang bilang seperti itu. Kasihan katanya Pak Odi. Kalau bisa isi waktu itu saya bawa pulang, kata temannya itu juga. Itu yang lainnya. Jadi ini kebohongan ini luar biasa ya. Itu sangat memalukan buat keluarga kami yang dituduh segala macamnya. Ya. Nah, itu masalah penculikan dan keadaan Pak Odi saat itu serta pengobatannya sampai dengan saat ini. Pak Odi sampai sama ini sehat. Dan harus dicatat di situ, yang membayar pengobatan bukan beliau, bukan perempuan itu, ya. Tapi penanggung jawabnya adalah saya yang membayar. Dia nggak tahu apa-apa, dia nggak ngerti apa-apa. Jadi seolah-olah dia yang berusaha, yang capek, yang maunya istilahnya dia sendiri itu yang kayaknya wah bertanggung jawab penuh, berjasa besar, ya. Ini semuanya adalah kebohongan. Semua apa yang saya sudah menonton videonya dari awal sampai akhir, semuanya itu bohong semua. Jadi luar biasa itu perempuan, saya bilang gitu, ya. Oke. Tapi ketika tahu dilaporkan, ada komunikasi nggak untuk mempertanyakan kenapa sih kok bisa diberitakan? Nggak bisa karena memang
telepon saya kan tinggal di sana semua, di blok di sana, tinggal semua. Jadi Jadi saya pasif aja. kalau itu mungkin diluruskannya begini, kalau pertanyaannya ada komunikasi atau tidak, sama sekali tidak ada komunikasi. Yang ada ketika Polda menerima laporan, beberapa hari kemudian dilakukan penyergapan. Ketika Pak Odi dengan kakaknya berobat. Nah, ini berobat tuh dalam arti kontrol mungkin ya. Dalam arti kontrol, polisi datang begitu banyaknya, gerebek rumah sakit nih. Bawa ke Polda. Dibawa ke Polda, ini orang sakit nih, dibawa ke Polda. Cuma saya waktu itu kan belum ada lawyernya, jadi nggak ada yang komplain. Ini orang sakit diperiksa saja nggak boleh, ini dibawa ke Polda. Berapa 10 jam, kurang lebih 10 jam di Polda diperiksa. Ini orang lagi sakit loh, posisinya di rumah sakit. Maaf Pak, kejadiannya kapan mungkin itu? 4 Mei. Pada waktu penangkapan di 4 rumah Mei. sakit saat kita kontrol Pak Odi itu terjadinya 4 Mei. Jadi 1 bulan kan Pak Odi pulang tanggal 6 April kan. Jadi 4 Mei-nya terjadi penyergapan. Gitu. Bawa ke Polda. Tuh. Ini kan luar biasa sedang sakit ya. Bagaimana melihat polisi sebegitu banyaknya. Dan tentu belum ada pendampingan lawyer. Belum ada pendampingan lawyer. Kita sih istilahnya berusaha untuk bisa saja. Saya bilang saya hadapi saja, gitu kan? Ya, seperti itu. Jadi luar biasa saya bilang. Dan dinyatakan di Polda nggak ada namanya penculikan. Sudah dinyatakan ini tidak ada penculikan. Dicabut tuh laporan. Dan suruh cabut laporan. Tapi nggak tahu ya cabut atau tidak, saya kurang ngerti gitu kan. Nyata ada lagi kan? Dicabut. Nah. Betul dicabut. Saya mungkin belum pulang. Dicabut. Bang Odi, pihak sana juga mengklaim bahwa permasalahan ini diduga dari laporannya saudara perihal penggelapan aset pernikahan ini seperti apa mungkin? Enggak ada pernikahan, yang jelas begini. Kalau dibilang kan saya tinggal sama ibu saya. Ketika ada biasa sesuatu ya saya ada sertifikat dari ibu saya dong. Pokoknya tidak ada penggelapan. Pokoknya nggak ada penggelapan, intinya gitu. Orang milik saya juga kok penggelapan kan gitu. Aset saya sendiri. Aset apa gitu. Asetnya apa gitu. Sekarang mobil juga dibawa sama mereka gitu. Kembali. Aset saya dibawa sama mereka, mobil semua. Apa aja mungkin Pak yang ada sama Ibu Dia Febri? 2 mobil, terus peralatan saya juga di sana, mainan kerja. Apartemen saya juga di sana, sama dia puasanya malah mereka. Itu langkah kita, nanti kita akan bicara baik-baik supaya dia mengembalikan secara baik. Kalau enggak ya nanti mungkin kita lakukan upaya hukum. Karena itu kan bukan milik dia. Mungkin langkah hukumnya seperti apa? Mungkin somasika atau Ya, lapor balika? mungkin pertama kita pendekatan karena dia sudah melakukan dengan lawyernya, kita akan bicara dengan lawyer secara baik-baik. Tolong kembalikan aset-aset klien kami untuk secara baik-baik. Nah, kalau tetap tidak digubris, langkah berikutnya kan mungkin upaya hukum. Kita menduga dia menggelapkan. Nah, silakan dia buktikan. Untuk mungkin pencemaran nama baik Pak Odi sendiri, apakah akan dilanjutkan atau mungkin Pak Odi sendiri melaporkan kembali gitu? Nah, itu yang sedang kita kaji, Kita itu pikir. sedang kita dalami, Karena dan kemudian kita akan tentukan langkah hukum ke depan. Tapi untuk sementara ini kita concern dengan pertanyaan penggelapan aset keluarga. dan penculikan. Nah, kita masih mau lihat nih yang mana yang digelapkan. Biar aja polisinya bertindak. Tunjukkan apa yang digelapkan, barang-barang dia yang kuasai, digelapinnya gimana? Itu jadi aneh kalau polisi terima laporan ini, aneh. Ini saya nggak ngerti hukum di Indonesia ini kayak apa kalau sampai laporan penggelapan aset diterima oleh polisi, apalagi sampai dilakukan penyelidikan. Itu. Boleh saya tambahkan? Jadi untuk penggelapan aset itu yang disomasi yang pertama adalah adik saya, Eldi Medianingsi yang pada mulanya. Ini yang pertama sekali. Yang kedua itu ada juga ini dari PS Attorney at Law ya. Ini yang pertama kali.
Gitu. Dan yang kedua yaitu dituduhkan bukan saja sama Eli Medianingsih, tetapi kepada saya, Anum Sari dan Eli Medianingsih. Itu diluncurkan oleh Feradi dari dari Feradi ini. Jadi ini udah yang keduanya, jadinya pengacara yang lainnya. Padahal ini udah jelas-jelas dicabut, sudah dicabut. Itu dinyatakan tidak benar. Ini pencabutannya ada. Pak Odi sendiri dan Pak Odi tidak merasa untuk melaporkan. Tetapi ada bukti, ada seorang saksi menyatakan Pak Odi tidak melaporkan ini. Yang melaporkan adalah perempuan itu. Pada waktu itu dia pergi ke satu kantor polisi, Pak Odi dan orang itu katanya istilahnya tidak masuk ke kantor polisi. Jadi beliau itu yang masuk, di perempuan ini yang masuk dengan temannya ke kantor polisi, ternyata untuk membuat suatu pernyataan atau tuduhan yang menyatakan penggelapan harta. Jadi bukan Pak Odi. Pak Odi pun kaget, akhirnya dicabut ini. Ini pencabutannya sama Pak Odi. Jadi seharusnya dia tidak bisa lagi untuk mensomasi kami karena itu sudah tidak berlaku. Ini loh. Jadi ini dia mencari lawyer di luar Jakarta. Yang orang lawyer sana yang nggak tahu bahwa ini adalah sudah dicabut. Gitu loh. Ya. Dan alhamdulillah sampai detik ini lawyer saya pun sudah membalasnya, yaitu bahwa itu tidak benar. Dan sampai sekarang biasanya tuh lawyer ini yang kedua ini dalam 1 minggu 2 kali dia somasi saya. Tapi setelah adanya ini, kemudian adanya penjelasan yang lainnya, berhenti. Apakah ini berhenti sampai di sini? Mudah-mudahan di sini Edward Sinamela and Pak nanti paham bahwa itu adalah salah, perbuatan yang seharusnya tidak dikerjakan. Harusnya dia tahu ini dulu bagaimana.